Alright, Yana. Oke. Selamat siang semuanya. Selamat siang pendengar setia kita. Hari ini kita kembali lagi dengan podcast di Empire Code Indonesia Show. Hari ini kita sama Ivan Hartanto, salah satu co-founder dari D2C. Oke, nggak lama-lama lagi, kita langsung aja mulai. Ya, jadi D2C ini kalau aku lihat itu udah dibuat dari 2014. Tolong korek aku, Ivan, kalau salah. Dan sampai saat ini gitu. Nah, kira-kira sepanjang tahun itu dari 2014, apa sih, ini udah langsung berat nih pertanyaannya, semoga nggak berat. Apa sih achievement-nya yang Ivan rasain? Oke, thank you Yana. Ya kenalin, gue Ivan, co-founder dari D2C Gaming Store. D2C stands for Digital Top-Up Society. So kita di dunia pertop-upan, dunia-dunia yang orang mungkin sedikit. Jadi kita kita latar belakang dulu. Jadi instead of kita ke achievement, kayaknya kalau achievement langsung berat gitu kan ya. Kita kenal lebih dalam dulu. Iya, boleh Van, silakan. Akan lebih happy kalau Ivan yang jelasin. Iya, sama D2C Gaming Store. Jadi aslinya semuanya dimulai dari tahun 2014, itu ada adik gue. Dari adik gue namanya Jovian. He started everything karena awal mulanya dari hobi. Ini boleh di highlight ya, hobi. Kita bakal highlight ini karena ini kan bakal ngefek ke semua percakapan kita soal emang bener ya dari hobi nge-game bisa jadi memulai coba-coba bisnis, coba-coba dulu ya, coba-coba bisnis nge-game sampai jadi oke, this is an opportunity yang bisa didistributkan ke banyak orang juga. Nah itu jadi tuh kita ceritain. Nah selanjutnya dari 2014 itu dimulai dari adik gua 2014 ngomongin soal game yang notabene-nya dimainin sama banyak orang, itu ada Dota. Pada zamannya itu karena gua dan juga adik gua itu lulusan warnet, jadi kita nih lulusan paket bergadang warnet dengan mie instan dan telur ya, dan dengan kopi-kopinya nih. Wow. Pakai kacang hijau juga nggak, Van? Nah, itu bonus tuh. Jadi emang latar belakangnya emang pemain game gitu ya. Sehingga pada saat 2014 itu dimulai, adik gue sendiri pun memang udah punya udah punya kebiasaan main game. Sehingga kalau kita main game, kita akan mengetahui needs dari player game. Jadi ini ngomonginnya adalah sebagai user itu adalah kita pemain game, kita butuh apa sih? Ternyata kita butuh something yang sifatnya komplement, pelengkap gitu ya, untuk bisa jadi bahan lain lah untuk bisa bikin main game lebih seru jadi. Dengan demikian 2014 Dota bergulir dan masuklah di tahun 2018 Dota udah mulai menurun dan kita main game ataupun industri game yang lebih luas lagi, jadi mengcover lebih banyak. Jadi ceritanya kayak gitu deh. Dari 2014 dari hobi nyoba-nyoba untuk jualan game Dota sampai sekarang ternyata bisa ngedistribusiin kesempatan ini ke banyak orang juga. Gitu sampai. Jadi kalau pencapaiannya apa? Pencapaiannya adalah kita bisa distribusiin opportunity ini ke orang-orang lain yang notabene-nya mikir kayak gaming industry kayak warnet ya. Bukan begitu. Tetapi malah suatu pandangan, bisa nih gaming industry ini dalam spesifiknya top up bisa jadi tempat untuk mikir hal kreatif, tempat untuk latihan project management, tempat untuk latihan teamwork juga bisa. Gitu Diana. Mudah-mudahan menjawab ya. Yes, jadi Pak Ivan, menurutku kan aku beberapa kali baca tentang gaming industry ini kan. Sebenarnya sekarang gaming industry itu udah jadi kayak billion dollars industry gitu ya, yang sebenarnya uangnya itu muncul dari banyak aspek. Ada yang muncul dari penjualan aplikasinya di Play Store atau di iOS, Apple Store gitu, atau misalnya muncul dari pembelian di dalam gamenya itu sendiri. Ada yang top up beli kostum, ada yang top up beli senjata, ada yang top up untuk power. Ada banyak banget sarana untuk sebenarnya game industry itu jadi bisnis yang menjanjikan.
Nah, kalau dari Pak Ivan sendiri, sebenarnya si D2C ini muncul dari kesadaran hal itu dulu, baru akhirnya bikin D2C, atau bikin D2C dulu, baru merasa bahwa, oh hal itu benar, gitu. Dari yang mana? Kita bikin dulu. Bikin dulu, baru Bikin kerasa dulu. bahwa oh, ini menjanjikan, gitu. Yeah, this huge, gitu. This huge market. Right, jadi kesadarannya muncul justru setelah bikin, setelah jadi, baru sadar bahwa peluangnya besar. Betul. Tapi bagaimana peluang itu besar pun bisa jadi lewat begitu aja. Ini bisa di-highlight juga bahwa dunia top up banyak banget yang pemainnya aslinya. Tapi apakah ngomongin soal peluang itu kita semua mau ngambil, mau capek untuk ngambilnya, karena kan peluang harus dideketin gitu ya. Sehingga yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kita mendekatkan itu dengan peluangnya, karena di semua industri pasti ada peluangnya. True. Cuman bagaimana mendekatkan diri dengan peluang itu it's another gameplay kayaknya. Kalau Pak Ivan sendiri caranya gimana untuk mendekatkan diri dengan peluang-peluang itu? Yang pertama adalah tentunya kalau ngomongin game harus ada game knowledge-nya dulu. Sama kayak produk, semua produk. Kita harus ada produk knowledge-nya dulu. Kita nih gamenya kayak gimana, gamenya kompetitif atau tidak, atau gamenya ini punya story yang bagus atau enggak, ataupun game ini keunikannya apa. Dengan demikian kita bisa lebih matang melihat game ini tuh potensi sampai mana dan apakah kita bisa ngambil peluangnya. Karena belum tentu, karena ada aja momen gamenya bagus, peluangnya ada, tapi kita nggak bisa nyentuh. Karena emang kita nggak punya infrastrukturnya, kita nggak tahu untuk bisa maju ke sana. Nah itu yang pertama ya, itu adalah product knowledge-nya. Mau nggak mau harus baca-baca artikel, harus aktif di komunitas, ngobrol sama content creator-nya nih lagi kayak gimana, atau nonton YouTube sebagai sarana untuk kita belajarnya. At least kalau kita tahu produknya, jadi pertama kita udah tahu marketnya ada nih, berarti peluangnya ada. Kedua berartinya ada, kita nggak bisa cuma jualan doang, kita harus bisa nge-differentiate diri kita dari orang yang jualan juga. Yaudah kita harus punya pengetahuan, yaudah kita bikin konten yang ngebantu mereka untuk main game lebih seru lah. Jadi aslinya game semua industri pendekatannya sama aslinya. Yang bedakan itu sebagaimana kita enjoy. Jadi kalau ditanya bagaimana kita bisa di gaming industry ini bisa makin lama berprogres, karena ya kita mencoba enjoy untuk stepnya kayak gini, stepnya kayak gitu. Karena nggak ada liftnya aslinya, nggak ada kecepatan yang kayak gimana semua tangga. Right. Kalau dari kacamata D2C sendiri, game yang paling menjanjikan itu game apa sih, Pak Ivan? Kita urut deh, kan ada banyak. Kita urut 5 game paling menjanjikan dari D2C. Kalau D2C sendiri memang mostly lagi jualannya Genshin. Right. Genshin Impact. Itu ada pun alasannya kenapa jualan Genshin. Genshin itu punya story-nya bagus. Grafiknya irisan dengan anime. Yang notabene-nya penetrasi anime sudah baik di Indonesia, sehingga edukasi marketnya lebih cepat, dan juga cara mainnya cukup eksploratif. Jadi kayak kita masuk ke dunia lain gitu, kita bisa explore sampai ke pojok-pojok gamenya itu lah anggapannya. Jadi 3 itu kalau yang di Genshin ya untuk di kami. Tapi kalau ditanya lagi game yang lain lagi kayak gimana? Game yang lain lagi selain Genshin yang kami jual gitu ya, kami provide service-nya untuk players. Yang selanjutnya ada game-game kompetitif. Game kompetitif kayak kita sebutnya Three Kingdom lah ya, kita sebutnya. Jadi yang pertama ada Mobile Legends, PUBG, dan juga Free Fire. Right. Dan kompetitif game. Jadi ada turnamennya lah mungkin. Benar. Ada turnamennya. Tapi kita mengarah ke sana. Tapi jika banyak store yang mulainya dari yang competitive game,
yang tadi yang Three Kingdom, kalau kami nggak mulai dari sana. Jadi kami baru mau masuk ke sana. Karena peluang di sana juga gede juga. True. Selalu ada irisan marketnya ke sana, Pak ya. Betul. Karena emang market pemainnya juga banyak banget. Iya, ini Banyak konten banget. short number banyak banget. Ya, exactly. Sama ini Pak Ivan, kalau misalnya Roblox nih ya, karena kan emang Empire Code juga kita sebenarnya ada classes untuk coding gitu di Roblox. Dan ternyata anak-anak kita juga pada main di Roblox playernya gitu. Nah, kalau misalnya dari kacamata D2C sendiri sejauh ini peminat Roblox tuh kayak apa sih? Oke, Roblox itu pemahamannya itu adalah game yang kayak gamenya semacam kayak bangun-bangun gitu kan ya, kalau nggak salah tuh Roblox. Yang Itu kalau untuk sebenarnya game marketplace untuk game. Jadi kayak Tokopedia. Roblox adalah Tokopedia. Di dalamnya itu ada game-game lain. Oh, oke. Ya, jadi Soalnya kreator dulu itu bisa bikin game di dalam Roblox Studio terus nanti dijual di sana. Makanya ketika orang top up dengan Roblox, itu mereka beli aksesoris di dalam game itu. I see. Nah, kalau di kami aslinya untuk jadi disclaimer dulu bahwa karena kita nggak dalamin Roblox ya, to be honest. Jadi biasanya top up itu rata-rata bapak-bapak yang punya anak. Wah, menarik. Which is good. Berarti ada berapa orang tua yang udah aware bahwa game ini itu bisa jadi sesuatu untuk anaknya. Jadi market kan macam-macam, ada yang emang playernya yang nggak top upin, ada juga orang tuanya yang emang notabene-nya that's cute actually. Ini seru nih buat main sama anak, itu bondingnya dapat lah kalau orang bilang. Sehingga Roblox ini selain tadi Kak Doki bilang there's an opportunity inside of the game, gitu dalam gamenya. Memang walaupun di kami nggak ramai, tapi mungkin di tempat lain orang melihatnya peluangnya beda lagi. Wow. Right. Menarik. Tadi fun fact yang Ivan kasih soal bapak-bapak menarik banget. Dan speaking of siapa nih customer-nya atau siapa yang biasanya beli game atau top up di D2C, aku ngelihat kan perjalanannya dari Ivan yang ceritain tadi, dari hobi, kemudian ada komunitas yang dibentuk, dan pasti ada trust dong yang dibangun. Dan aku lihat juga D2C mengklaim kalau kalian testimoni transparan dan terpercaya se-Instagram. Itu gimana tuh ngebangun trust-nya dan gimana bisa mengklaim demikian? Mengklaim gitu ya. Oke. Kita breakdown sedikit masing-masing ya. Yang pertama adalah baik lagi yang jualan top up banyak, sehingga bagaimana kita bisa jadi beda dari yang lain. Oke. Apa yang membuat kita semakin dekat dengan peluang adalah tadi Diana bilang trust-nya nih. Oke, pada saat trust itu dijadikan sebuah matriks, berarti ya bagaimana kita mendapatkan trust? Dari testimoni. Oke, testimoni dapatnya dari mana? Oke, bisa dari pembeli. Pembeli datang dari mana? Bisa atas dari rekomendasi dari konten kreatornya kah? Rekomendasi dari komunitasnya kah? Rekomendasi dari pembeli yang word of mouth. Jadi dari 3 itu kita petain apa yang bisa kita lakuin. Ya udah, kita bikin aja pendekatan dengan konten kreatornya, komunitasnya, dan juga pembelinya. Sehingga karena kita punya mimpi bisa ngasih customer experience yang baik gitu ya, dalam bisa top up, sehingga jadi penyusunan kalimat pertanyaan untuk berpikirnya bisa bikin dekat sama peluangnya gitu. Jadi dari konten kreator dideketin, komunitas dideketin, usernya pun dideketin untuk dapetin trust-nya. Wow, menarik. Selalu terstruktur ya ngobrol sama Ivan tuh. Dari trust, kemudian ada matrix, dan ya kita bisa memetakan dari sana, which is very smart way to start that. Dan aku makin penasaran nih. Jadi kan
Jadi untuk ngembangin trust dan juga makin dekat dengan mereka, Ivan sendiri update nggak sih sama perkembangan teknologi, khususnya yang menunjang ini ya game industry, dan kira-kira gimana itu ngasih impact atau dampak ke D2C? Sorry, boleh diulang? Lagging ya? Sorry. Nah, jadi dalam upaya untuk makin dekat dengan customer dan ngasih mereka the best experience dari D2C itu, Ivan sendiri update nggak sih sama perkembangan teknologi, dan kira-kira gimana itu bisa berdampak sama D2C? Oke. Jadi kalau dibilang dari konteks gaming, Halo, lagi memang lagi ya? Yeah, your voice is a bit breaking. Okay, wait. Oke. Coba lagi. Tes, oke nggak? Oke. Harusnya ini udah oke. Ya. Oke. Jadi kalau untuk bagaimana teknologi itu bisa mengakselerasikan sebuah percepatan ya dalam company gaming gitu ya. Jadi balik lagi kalau di kami, memang yang lebih update untuk si game itu sendiri adalah adik gua, lebih update. Gitu. Jadi kalau ngomongin soal hobi, knowledge untuk hobinya, it's everything. Karena teknologi it's a vehicle untuk bisa nyampe ke sana, tapi baik lagi kalau kita nggak punya knowledge atau nggak bisa provide a value untuk si pemainnya, jadi teknologi nggak bisa terlalu bantu kayak gimana pun. Jadi baik lagi, bagaimana bisa teknologi membantu? Teknologi akan membantu pada saat pengetahuan game itu bagus. Pengetahuan gamenya, at least bacanya tahu, game ini bakal rame juga tahu. Itu yang pertama. Nah, kalau ngomongin teknologi, pasti ya sekarang udah mencoba untuk transaksinya. Dulu nggak punya website sama sekali dulu kan ya, jadi via WA. Baru to be lah itu WA line. Cuman as time goes, kita juga pengen, kita bisa nih ada websitenya, jadi kayak bertahap juga. Tapi bikin website pun itu harus pakai pengetahuan game juga, orang maunya websitenya kayak gimana, ataupun biasa usernya itu si gamers ini untuk bisa 3 kali klik bisa langsung beli itu kayak gimana. Jadi somehow untuk melihat teknologi as a general perspektif akan sangat-sangat jauh banget yang bisa diomongin. Tapi kalau untuk yang bikin sempit gitu si gaming adalah once tahu produknya, dipelajarin, diimplementasiin ke teknologi lebih smooth. Right. Tetap yang paling penting adalah knowledge ke produknya ya, ke game itu sendiri. True. Wow. Pak Ivan, capek nggak sih ngurusin bisnisnya? Capek nggak sih ngurusin bisnisnya? Capek pasti. Mm-hmm. Tetapi yang bisa diceritain di sini adalah bisnis yang dikerjain sekarang itu sangat berbeda pada saat bisnis kerjain berdua. Right. Pada saat misalnya Jojo bisa ngerjain Jojo, pada semula itu bisa ke angka 1-2. Pada saat 3-5 itu adalah kondisi we have a team. Kita nggak bergerak karena kita percaya dengan diri kita sendiri doang, tapi udah ada orang yang percaya sama kita. Jadi dengan punya energi yang itu, berartinya kecapean itu ya harus di overcome gitu ya. Itu yang pertama, tentang dulu cuman kita doang berdua yang percaya sama bisnis ini nih, ya kan ya, cuman tiap hari ngerjain. Tapi makin lama ada juga orang lain yang percaya juga, sehingga energinya makin banyak gitu ya. Kalau cuma berdua makin lama bisa ber-8, tambah dengan tim lain bisa ber-15, 20 dan seterusnya. Capek pasti capek, cuman ya bagaimana ya kadang kalau ngeliatin mereka juga, mereka udah ngumpul, mereka juga udah ready untuk ngelakuin sesuai dengan apa yang mereka mau, dengan sesuai dengan arahan kita ya. Jadi
Ya, mungkin itu responsibility-nya kali ya. True. Karena sekarang nggak cuma kerja berdua nih, ada tanggung jawab Iya. untuk berapa belas orang lain lagi Iya. gitu, right? Iya. Right. Pernah stres nggak? Stres tentu, tetapi ini sangat menarik ya soal stress management. Karena kan belakangan ini kan udah mulai di kondisi lumayan capek nih, ya kan ya. Kayak ngomongin 1 sampai pada saat awal itu si gaming store dijalani sama Jojo 1 sampai 2, terus dilanjutin sama gua di 3 sampai 5, 5 sampai 6, 5 sampai 7 it's another gameplay. Right. Kita butuh makin yang lebih rumit lagi. Ya, makin kompleks, makin nggak bisa diselesain kalau cuma berdua. Yeah. True. Sehingga stress management-nya biasanya ya talking to the people. Somehow ngobrol sama tim, mungkin nggak dapat jawabannya memang, tetapi bisa lebih, oh ada dia nih di sini, oh ada dia di sini. Oke, mungkin kita nggak bisa langsung dapat jawaban dengan pertanyaan yang semakin rumit di kepala kita, tapi kayaknya ngeliatin, misalnya apa ya, kita kan percaya law of attraction juga gitu, kayak kalau mereka happy, gue happy juga nih. Walaupun cuma happy ya, tapi kayak ada apa ya, kadang masalah itu udah ada jawabannya, cuman memang kita tuh nggak lihat, atau juga lebih tepatnya adalah ini jawabannya, cuman kita tuh nunduk karena bohong gitu ya, karena kita gini, jawabannya di sini nih di depan mata kita. Karena jadi kita butuh orang yang bikin, ayo palanya naik lagi, ayo ketawa, jadi kan ada gerakan palanya ke atas gitu ya. Oh jawabannya ini aslinya. Nah, itu yang selalu terjadi. Maksudnya kalau gue berdua sama adik gue udah mulai nunduk ininya apa diskusinya, kita main-main dah sama tim lain biar nggak burn out berdua doang gitu. Right, that's interesting actually. Karena harus berpaling sedikit lah ya dari kerjaannya, biar nanti ketika balik lagi udah fresh lagi. Ya karena baik lagi kita ngomongin bisnis, mau itu dimanapun bidangnya, di sini adalah gaming, kita memang nggak ngomongin dalam 1-2 hari gitu, ataupun 1 bulan 2 bulan. Kita pengennya kesempatan ini bisa didistribusiin. Mungkin misalnya contohnya, oke, di gaming kita udah oke, apa yang mau kita geser misalnya? Aku kehilangan voice Ivan. Oh, muted. Oke, kayak pencet. Jadi aslinya kalau untuk ngomongin soal gaming itu sendiri, aslinya apa ya? Kalau kesempatan itu bisa didistribusikan lebih banyak, bakal lebih baik gitu. True. I see. Menarik. Oke, Van, ini kita udah nggak nyangka aja udah 2022. Gimana sih kira-kira trends gaming industry in 2022 dan milestone D2C sendiri apa kira-kira di tahun ini? Boleh share gitu? Game 2022 harusnya masih sama kayak 2021 dengan tambahan game-game yang akan masuk ke game-game yang menggunakan NFT ya. Ini kan lagi ini penetrasi awal-awal. Kita belum di sana, kita masih di sini, tapi kita ngelirik ya, namanya juga inilah yang ngintip-ngintip gitu ya. Oh, orang lagi kayak gini, orang lagi kayak gini. Nah, kita nggak ke sana, kita belum ke sana, tapi kita udah mulai ngintip opportunity yang mungkin apakah bisa kita deketin diri kita ke peluangnya gitu ya. Itu yang pertama soal apa? Soal tren yang di game. Game akan so far sama karena game itu kayak bola soalnya, yang competition ya. Even kita nggak main lagi, kita pengen nonton. Itu analogi yang paling simpel tuh. Kita bukan pemain bola, tetapi kalau kita pernah main bola pas kecil, kita senang aja nonton. Melekat tapi gitu terus ya? Iya melekat. Karena yang menurut gua itu bagus adalah, ini juga mungkin terjadi maksudnya di event orang tua gua juga ya, karena orang tua itu pasti kan ini apaan jualan game, itu yang pertama ya. Ini apaan main game, itu yang kedua.
Ini apaan lagi bisa ngumpul nih karena game gitu misalnya. Timnya bisa kebentuk karena game. Ini apalagi. Biasanya orang tua mungkin butuh juga sebuah kesempatan untuk anak gitu ya, untuk bisa untuk bisa main game. Dalam konteks adalah orang tua jangan langsung bilang nge-cut gamenya itu sendiri sih harusnya ya. Karena kalau nggak main game pun gue sama Jojo nggak mungkin di sini. Right, Yeah. true. Latar belakangnya pemain soalnya. Pembuat game pun nggak bisa buat game kalau nggak main game. Yeah. True. Ataupun yang lebih parah lagi adalah kita ngeliat game itu cuma sebagai buang waktu. Karena game itu hobi, berarti kan every single hobi bisa menjadi buang waktu gitu ya. Nah, jadi harapannya sih hasilnya bisa tren ke depan ya, dengan edukasi berbagai macam gitu dari teman-teman yang juga involved di industri ini, adalah game itu memang benar jadi bisa menjadi mata pencarian, bisa jadi another way untuk entertain diri sendiri, dan nggak dilihat sebagai kayak buang uang aja gitu aslinya. Itu yang paling paling sulit kayaknya ngeliat orang tuh kayak ya buang-buang doang nih, main game tuh sama kayak main hobi ya. Padahal kayak mancing kayak gitu. Main sepeda itu juga hobi, beli sepeda kan mahal ya. Asli kan sama ya maksudnya. Iya. Maksudnya mungkin kacamata itu yang dibutuhin agar bisa melihatnya, dibandingkan yang keempat dan parah lagi. Dibandingkan kita nyari entertain yang lain. Yang bisa mendorong anak jadi explore-nya nggak ada batasannya gitu. Right. Tapi menurut Pak Ivan, kalau misalnya semua orang akhirnya sadar bahwa gaming industry ini sesuatu yang menjanjikan juga, ini nggak malah nambah saingan di bidang bisnisnya Pak Ivan? Nggak takut kehilangan customer? Kalau akhirnya banyak orang yang sadar dan oh ini menarik nih ternyata gaming industry, kita bikin bisnis juga aja di sini, nggak ketakutan kehilangan customers? Pertama ya, kalau industri gaming ini sama kayak jualan yang lain atau service yang lain gitu ya. Tetap pasti modal trust ya. Maksudnya every single service yang ada di dunia ini akan kembali ya ke core dari atau fundamental dari bisnis itu terpercaya atau enggak. Itu yang pertama. Semua orang bisa bikin restoran nasi goreng. Yang pertama adalah apakah terpercaya untuk dia punya servisnya atau rasanya, karena itu bisnis modelnya kayak gitu. Yang kedua adalah seberapa enjoy mereka untuk menjalani ini. Karena kan dari segi tense, karena baik lagi kalau cuma mau nyari uang aja di semua industri bisa. Selama digelutin semua industri pasti bisa nyari making money gitu ya. Tapi dengan berjalannya sama Jojo menjalani ini, story-nya berubah. Kita memang pasti namanya company harus ada growth-nya di numbers, tapi itu bukan jadi drive kita untuk bikin oke, kita harus kerja mati-matian untuk mendapatkan uang lebih banyak, nggak gitu. karena akan capek, karena kan ada ujungnya gitu. Tapi kalau kita mikirnya, kebayang nggak sih kalau punya hobi company yang orang-orangnya suka main game, orang-orangnya suka action figure, orang-orangnya suka cosplayer, suka nonton anime, ngumpul nih dengan segala jenis technicalities yang dia punya gitu, expertise yang mereka punya. Itu gimana ya company-nya? Gimana ya suasana brainstorming-nya? Nah, gitu yang kita pengen. Jadi gimana kerja tuh? Tapi asik gitu. Gimana ya, brainstorming-nya, Pan? Jadi mereka lebih kemarin ada komunitas ini nih, ngelakuin ini. Oh, selanjutnya ada info ini loh, barang ini lagi langka nih, konteksnya action figure. Karena hobi, jadi kan si ini kemarin main game ini, seru juga story-nya ya, nggak kebayang kok nyata bisa dibikin kayak gitu dari developer ini. Jadi jadi kaya obrolannya. Bener, kaya dan dalam juga karena kalian juga player ada di dalam sana ya.
Gitu. Tapi kalau ditanya milestone untuk 2022 as a company, yang paling penting adalah bagaimana si timnya itu sendiri ya, founding timnya, yaitu adalah gue sama Jojo untuk sekarang ini bisa terus berkembang secara personal dulu. Karena company kan sama foundersnya gitu ya. Itu kan harus seimbang. Nggak bisa yang founders lebih pintar daripada company atau lebih besar daripada company, atau company nggak bisa juga lebih besar daripada si foundersnya. Nah, tarik-tarikan ini nih yang menurut gue bakal seru di tahun 2022 ini, karena kita bakal ngegali lagi, dan ini bisnis yang menurut gue ya, gaming industry ini ya, that's how God nyapin gue lebih dekat sama adik gue. Jadi kan aslinya kan jadi kayak family business ya. It's totally difficult pasti, karena pasti kan cekcok gitu. Cuman jadi lebih apa ya, jadi ada alasan untuk ngomong kayak tahu nih kondisinya kayak gini, kondisinya lah kayak gini. Stres bisa pasti stres, jadi stres bareng, tapi ada energi dua kepala yang emang kakak adik ya. I feel you. Itu ya menurut gua ya very fortunate lah, gue dikasih kesempatan bisa bareng sama adik gua juga karena dia mulai. Right, nice. So barusan aku scrolling Instagramnya D2C nih, Pak Ivan. Buat pendengar di luaran sana, Instagramnya D2C itu D2C Gaming Store, nggak ada underscore, nggak ada spasi, nggak ada titik. D2C Gaming Store, dan ini ada 145k followers, right? Itu lumayan banyak banget followersnya Pak Ivan. Jadi gimana sih awal mula ngebangun Instagramnya D2C? Atau emang dari awal muncul Instagramnya dulu, baru bisnisnya berkembang dari sana, atau bisnisnya berkembang dulu baru bikin Instagram? Ini awal ceritanya gimana? Konteksnya Instagram ya. Jadi kalau dulu itu awalnya karena baik lagi kita kan hobi, jadi bangunnya community. Right. D2C Gaming Store aslinya sebelum stands for Digital Top Up Society, itu berdasarkan itu adalah namanya Dota 2 Community. D2C itu Dota 2 Community. Right. Jadi dulu tuh namanya Dota 2 Community karena emang orang-orang main Dota, karena kita main Dota ngumpul. Kita ngisi gap kebutuhan mereka untuk barang Dota dan juga currency di game ya, itu adalah Steam. Nah, itu kita masuk tuh ngisi gap di sana. Tapi sering berjalan waktu itu kan Dota, jadi aslinya kita banyak dapat crowd itu dari Dota aslinya. Instagram bertumbuh gitu ya, kolamnya kayak kalau sosial media kayak kolam tuh, kita pada ngumpul gitu ya. Instagram bertumbuh, tetapi yang paling bikin jadi makin berkembang adalah pada saat kita ngebuka diri untuk opportunity lain. Kita nggak mau Dota doang nih, kita mau mendekatkan diri ke opportunity lain, ke game-game lain. Nah, dari situlah orang jadi ada pertama tuh ngomong ada Dota 2 community jual game lain, nah gitu tuh dulu. Dota 2 community jual game lain tuh. Oh, itu asal muasal namanya diganti. Iya. Awalnya itu ada Dota 2 community jual game lain. Jadi kalau di lingkungan anak gamer kayak berkhianat nih gitu. Ini kayak ada yang bilang dia nyesuaiin pasar gitu, karena ya gamenya shifting. Tapi ada yang juga bilang bakal ada yang pertama nyesuaiin pasar, yang kedua adalah bagus nih langganan gue jadi nge-profit lebih banyak top up-nya gitu. Karena bangun trust itu kredit goes to yang berada dari Jojo sendiri ya, dia konsisten banget tuh melayani pada saat itu awal-awal. Jadi nge-build trust-nya itu menurut gue sangat-sangat dari angka 1 ke 2 itu, dari 0 ke 2 itu udah baik. Bagus. Hanya perlu di scale agar semakin banyak. Jadi ya as time goes, si Instagram itu karena ngebuka diri, kuncinya sih sebagai founders itu
Open mau ya. lihat opportunity, Ya. lihat opportunities open, terus cari tahu mendekatkan ke peluangnya gimana ya. Ya. Trials and errors juga nggak sih, Pak? Telah. Kita pas ganti nama aja itu mungkin terasa kayak cuma ganti nama gitu ya. Tapi kita nih, apa ya? Ganti namanya apa ya? Gitu ya. Jadi yang bisa diceritain adalah D2C itu kenapa kita nggak jauh-jauh dulu namanya, ya karena biar orang nggak terlalu kaget, karena marketing tetap bisa relevan ke memori mereka. Jadinya errornya pasti adalah apakah benar, ya jadi yang kita khawatirkan apakah benar kita ganti nama ini. Hokinya benar karena emang gamenya bisa kita lebih terbuka. Tapi kalau masukin lagi error di konten misalnya, there's a lot of error gitu ya. Apakah ini konten yang bagus? Apakah ini konten yang harus kita ikutin dari tren? Atau enggak kita emang bikin jadi apakah media aja? Apakah konten lucu aja? There's a lot of endless opportunity untuk buat konten, tetapi tenaga kita kan nggak banyak ya nih ya. Tenaga kita nggak limited gitu. Jadi menurut gua kemampuan untuk bisa memprioritaskan itu menjadi harga mati kali ya untuk siapapun untuk sekarang ini yang lagi bingung gitu. Gimana sih bikin ini? Kemampuan prioritasin bakal jadi penting banget. Right. Jadi selama ini market terbesar itu muncul dari Instagram, Pak, atau dari website malah? Market terbesar itu di Instagram. Di tahun lalu itu Instagram betul. Makin kesini muncul YouTube. Right. Kita nge-grow channel kita juga. TikTok juga ada nggak sih? TikTok juga ada, we grow juga di sana dengan berbagai macam cara gitu. Jadi karena balik lagi sosial media itu kan masing-masing kayak bikin kolam. Yang makin susah adalah kita meng-convert TikTok ke YouTube susah. Dari Instagram ke TikTok juga susah, gitu kan ya. Sehingga ya sudah kita kerjakan aja, cobain. Semuanya Pak ya. Iya. Karena ada kita mau balik lagi pertanyaannya, bagaimana kita bisa mendekatkan dengan peluang. Benar. Nggak bisa untuk jadi resisten Pak ya. Betul. Oke. Ya, untuk sosial media. Menarik. Ini kita sampai lewat dan kita nggak sadar. Emang menarik untuk dieksplor sebetulnya. Tapi mungkin sebagai penutup dari aku, Ivan, ada nggak yang mau di-share ke pendengar kita? Mungkin promosi nih, apa di Tusi yang sekarang ini lagi ada giveaway apa, ada produknya mungkin yang lagi pengen di boost gitu, kita welcome untuk di Tusi yang diwakili oleh Ivan untuk promote ke pendengar kita. Asli kalau teman-teman memang suka game, maksudnya self reward untuk nge-top up tuh nggak ada masalah sama sekali gitu ya. Sehingga nggak ada feeling guilty atau ngerasa beda dari teman yang F2P atau V2Play. Kan ada kondisi kayak V2Play lebih bangga dibandingkan dengan pembeli gitu yang udah spend uang. Tapi aslinya kan itu balik lagi ke kita punya masing-masing gitu ya. Biar lebih fun-nya gimana, kan nggak ada yang maksa sama sekali. True. Salah satunya ya kita bisa, kalau di game ya pasti top up gitu, karena gue jualan top up di sini. Top up gitu ya. Benar. Dan top up lah di tempat yang emang terpercaya juga, at least dia di recognize sama berbagai macam kalangan itu, jadi nggak ada efek samping setelah top up tuh kayak gimana. There's a lot of inilah ya, orang-orang yang nggak benar juga dalam dunia pertopakan pasti. Right. Sehingga bisa lebih wise lah untuk milih. Karena tentu kalau teman-teman hanya nyari harga paling bottom, kalian bisa ke bottom juga. Right, quality-nya ya. Iya, quality-nya. Jadi janganlah. Nah, di Tusi Gaming Store kita komitmen kalau untuk ngelakuin hal-hal yang tipenya megang trust, service, dan kita bakal ada terus gitu. Nggak cuma game ini rame, kita muncul, hasil game ini
ini kita tutup. Enggak nih. Kita udah 7 tahunan lebih started since dari Jojo. Right. Very inspiring. Bahkan ketika aku ngobrol sama Pak Ivan ini, tiap kali ngobrol, aku selalu belajar sesuatu. Biasanya aku bawa catatan. Beneran ya, ini konteksnya beneran ya. Kalau misalnya lagi nelpon Pak Ivan, pasti aku bawa catatan. Wah, Dia itu selalu punya sesuatu yang baru gitu, yang bisa diimplementasikan untuk perusahaan. And I think it's very good actually, because we always have to expand, we always have to explore, we always have to try, we always have to face like the new changes. Yeah, jadi it's really good. Thank you, Pak Ivan, for spending your time with us. Thank you, Ivan. Thank you for having me. Aslinya dengan talking to people ya, itu jadi stress management aslinya. Aslinya kalau ngobrol sama orang gitu, oh ini seru nih. Balik lagi ya, law of attraction-nya tuh kita ngerasa dia happy, kita jadi happy juga. Jadi palanya nggak nunduk. Right. Energinya balik lagi ya. Iya, palanya atas nggak nunduk. Karena siapa tahu jawabannya di depan muka aja, cuman kita nunduk nggak kelihatan. True. Thank you again. Thank you very much, Pak Ivan. So I'm going to stop the recording.